Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda mendengar ungkapan ini? Orang baik belum tentu benar, orang benar pasti baik. Nah, Tuhan yang kita sembah memiliki keduanya. Dia baik, dia juga benar. Kata baik dalam teks bacaan kita saat ini diterjemahkan dari bahasa Ibrani tov, artinya menggembirakan, menyenangkan. Mengapa? Sebab orang baik itu selalu berbuat baik. Jadi orang yang mendapat perlakuan baik pasti senang, pasti gembira. Dalam Efesus pasal 5 ayat 9 disebutkan, terang itu hanya berbuahkan kebaikan dan kebenaran dan keadilan. Kebaikan Kristen yang sejati adalah kemurahan hati. Jadi jika kita kikir, jika kita pelit, tidak mau berbagi dengan sesama kita, kita tidak bisa dikatakan orang baik. Selain baik, Tuhan itu benar. Kata benar merupakan kata dasar dari kebenaran. Orang Israel menyebutnya tzedek. Manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang sempurna. Tetapi sejak dosa memasuki diri manusia, kadangkala manusia menjadi lebih jahat dari binatang. Itulah sebabnya ada ungkapan, dalam diri manusia ada sisi kebinatangan. Nah, seorang yang benar adalah orang yang mampu memenjarakan sisi kebinatangan dalam dirinya. Nah, apakah manusia dapat melakukannya? Dari pengalaman hidup Raja Daud, secara jujur Daud mengakui dosa masa muda dan pelanggaran-pelanggarannya. Artinya tabiat dosa itu selalu ada dalam dirinya, dan Daud meminta agar Tuhan tidak mengingatnya. Daud meminta agar Tuhan tidak mengingat dosa masa mudanya, pelanggaran-pelanggarannya. Nah, apakah Tuhan mengingat semuanya itu? Dalam ayat 7, Daud menyebut kata kasih setia Tuhan. Kata ini sejajar pengertiannya dengan kasih karunia Tuhan. Itu berarti Tuhan berbelas kasihan kepada orang yang berdosa, kepada mereka yang mengakui kesalahan dan dosanya. Tuhan Allah menyatakan kasih setianya. Tuhan Allah berkasih karunia bagi mereka. Dari pengalaman hidupnya, Daud menyebut Tuhan itu baik dan benar. Dari teks bacaan kita saat ini, kita menemukan adanya 3 kebaikan Tuhan. Pertama, menunjukkan jalan kepada yang sesat. Manusia bisa saja sesat. Dalam ungkapan bahasa kita mengenal beberapa ungkapan tentang kesesatan itu. Misalnya sesat air. Sesat air itu menunjuk pada orang yang salah didik. Ada juga yang disebut sesat akal. Pikirannya, akalnya salah. Sesat jalan alias tersesat atau salah jalan. Sesat pikiran alias salah dalam hal berpendapat. Nah, dalam konteks bacaan kita saat ini, sesat yang dimaksud adalah sesat jalan, salah jalan, tersesat dari jalan Tuhan. Orang yang tersesat dari jalan Tuhan ditunjukkan jalannya oleh Tuhan untuk kembali kepada jalan yang Tuhan kehendaki. Kebaikan Tuhan yang kedua adalah membimbing orang yang rendah hati menurut hukum. Ibarat seorang ibu membimbing anaknya mentaatinya, demikianlah Allah kita. Yang ketiga,
mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Ibarat seorang guru mengajar murid-muridnya, demikianlah Allah kita. Di sini kita membaca yang Tuhan bimbing dan ajarkan adalah orang yang rendah hati. Ini menarik saudara sekalian, karena orang yang rendah hati mendapat perhatian istimewa dari Tuhan. Karakter yang Tuhan sukai dari kita adalah rendah hati. Rendah hati itu adalah sikap batinia, bukan fenomena lahiria. Orang yang rendah hati berpegang teguh pada sikap ini. Yang pertama, berani menderita demi kebenaran. Orang Israel menyebut orang rendah hati itu anafah, yang berarti dibuat menderita. Orang yang rendah hati dibuat menderita karena ketaatannya pada kebenaran. Dalam teks Alkitab berbahasa Yunani, kata untuk rendah hati adalah tapeinos, artinya berbaring di tempat yang rendah, menempatkan diri di tempat yang rendah. Itulah orang yang rendah hati. Sikap hidup orang yang rendah hati yang kedua adalah mengakui kelebihan orang lain, tidak suka memandang rendah orang lain. Itulah sikap hidup orang yang rendah hati. Jadi jika dia melihat ada orang yang punya kelebihan, dia mengakui kelebihan itu, bahkan dia memotivasi orang itu bertumbuh berkembang dalam kelebihannya. Dia senang ketika melihat ada orang lain yang punya kelebihan. Yang ketiga, orang yang rendah hati itu suka mendengar dan mau belajar. Dia tidak keras kepala. Itulah sebabnya Tuhan menyukai orang yang rendah hati. Dalam Alkitab kita membaca dari 2 Tawarik pasal 33, Raja Manasye yang sombong dipulihkan oleh Tuhan ketika ia mengambil sikap rendah hati. Padahal kalau kita melihat daftar dosanya, daftar kejahatannya, sungguh luar biasa. Bayangkan di rumah Tuhan, di bait Allah Yerusalem, Manasye menempatkan patung berhala. Bahkan Manasye berani mengorbankan anak-anaknya sebagai korban kepada berhala-berhala itu. Nah, Raja Manasye ketika mengambil sikap merendahkan diri kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, Tuhan memulihkan Raja Manasye dari tanah Babel. Manasye dipulangkan kembali ke Yerusalem. Tuhan Yesus mengundang kita belajar darinya karena dia lemah lembut dan rendah hati. Matius 11 ayat 29. Jadi betapa pentingnya sikap ini, rendah hati. Jika Tuhan yang kita imani itu baik dan benar, maka kita terpanggil untuk berlaku baik dan benar terhadap sesama kita. Nah, apakah itu dapat kita lakukan? Perhatikan perlakuan kita terhadap mereka yang sesat, mereka yang telah salah jalan. Asap kali terjadi, spontan kita menjauh, kita menjaga jarak, bahkan ada yang memutus jalinan pertemanannya. Ternyata banyak orang beriman pada Allah yang baik dan benar, tetapi kehidupannya tidak mencerminkan apa yang diimaninya. Tabiat dosa masih dipegang erat dan tidak dilepaskan. Ironi memang, kita berharap kebaikan Tuhan, sementara kita berlaku tidak baik terhadap sesama. Ketika sesama kita tersesat, ketika sesama kita salah jalan, kita lebih suka membicarakannya, kita lebih suka mempercakapkannya, dan kita menjauh dari orang itu. Mari kita berbenah diri. Pada minggu Advent yang kedua ini, kita bertumbuh ke arah yang lebih baik, menjadi pribadi yang baik dan benar. Apakah kita dapat melakukannya? Tidak mungkin jika kita hanya mengandalkan kemampuan diri kita.
kekuatan diri kita sendiri. Kita dapat melakukan semuanya itu berlaku baik dan benar jika kita tetap berada dalam persekutuan dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Apakah kita masih ingat ucapan Yesus dalam Yohanes pasal 15 ayat 5? Di sana Yesus bersabda, "Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jadi jika kita ingin hidup baik dan benar, jika kita ingin punya kekuatan untuk hidup baik dan benar, maka kita harus lebih tekun bersekutu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Peliharalah hidup bersekutu di dalam Tuhan, sebab hanya dalam persekutuan dengan Tuhanlah kita dapat menjalani kehidupan yang baik dan benar terhadap sesama kita, terlebih di hadapan Tuhan Allah yang kita sembah, Allah yang baik dan